Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi dari Divo Shop. Kali ini kita sudah selesai menyelesaikan tantangan bulanan, bulanan ya, tantangan bulanan. Kita sudah berhasil membuat troli elektrik yang digunakan untuk menarik barang yang ada di pabrik-pabrik. Jadi buat kalian yang membutuhkan alat seperti ini untuk narik barang, narik barang di pabrik, bisa langsung hubungi Divo Shop. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan mulai dari dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan juga kekuatan yang kalian butuhkan. Mau 500 kilo, 1 ton, 2 ton, 5 ton, 10 ton pun kita bisa buatkan buat kalian. Oke. Kebetulan untuk yang kita buat kali ini speknya kekuatan tariknya hanya 500 kilo ya. Jadi tidak begitu besar daya tariknya. Ini adalah troli elektrik pesanan salah satu pabrikan besar yang ada di MM 2100 ya. Ini nanti akan digunakan untuk menarik barang dari satu plan ke plan yang lain untuk mensuplai kebutuhan mereka. Oke, pengen tahu speknya? Ikutin terus. Ini speknya ya, ini untuk motor penggeraknya menggunakan daya motor yang cukup kecil, nggak begitu besar. Intinya ini mampu untuk menarik 500 kilo, didukung dengan menggunakan controller programmable. Karena kita bisa sesuaikan atau adjust sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengen tenaganya berapa kilo, kita bisa atur dari controller, dan juga speednya minta berapa kilometer per jam juga bisa diatur dari controller ya. Jadi kontrolnya ini menggunakan kontrol programmable cukup canggih, kita bisa setting sesuai keinginan mereka. Ditambah baterainya ini sistemnya swapping ya, jadi bisa dicabut. Nah ini baterainya ya, ini baterainya kita menggunakan baterai jenis LFP. Kenapa baterainya LFP? Untuk menjaga safety ya, namanya pabrik kalau menggunakan lithium khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi kita menggunakan LFP supaya lebih safety dari kebakaran ya. Karena untuk baterai LFP ini lebih aman ya, cenderung lebih aman untuk terjadinya ledakan. Oke, ini untuk baterainya sistemnya knockdown, jadi bisa dibuka. Karena diharapkan nanti satu unit menggunakan 2 baterai, jadi switching ya. Karena ini akan digunakan secara heavy duty, nggak ada istirahatnya waktu istirahat doang ya, paling sejam atau setengah jam. Oke, untuk chargernya, nah, jadi nanti menggunakan charger eksternal seperti ini yang langsung dicolokkan ke baterainya. Oke, terus apa lagi ya yang kita bahas? Nah, di sini pun ada pengaman atau MCB ya. Nah, ini jadi diharapkan pada saat akan menyolokkan ya, menghubungkan kabel power, MCB-nya harus dimatikan. Kalau udah nyolok baru MCB-nya di on kan. Oke. Termasuk di sini juga kita kasih speed limit ya. Di belakang sini ada speed limitnya untuk mengatur kecepatan. Jadi kita setting untuk yang ini hanya di 4, 6 dan 8 km per jam. Langsung kita atur atau kita cek menggunakan GPS ya. Jadi mudah-mudahan sesuai atau akurat. Oke, untuk fitur-fitur yang ada di tangan ini tidak menggunakan rem depan, hanya menggunakan rem belakang. Tapi di sini dilengkapi parking switch ya. Jadi nggak bisa jalan ya karena ada parkingnya. Oke, jadi cukup aman digunakan atau cukup aman pada saat diparkirkan. Oke. Untuk dashboardnya ini minimalis ya, hanya ada switch maju mundur dan untuk menghidupkan rotationnya. Kunci kontaknya menggunakan kunci namanya di pabrik ya, supaya lebih safety dia. Jadi harus menggunakan kunci supaya tidak digunakan sembarangan orang. Begitu kunci kontak on, di sini ada indikator tegangan. Nah di sini pun ada display presentasi baterai. Nah pada saat menggunakan di sini itu ada switch ini buat matiin dan menghidupkan rotasi ini. Nah, di sini ada buat hidupin lampu. Ada sen kanan, sen kiri, dan juga klakson. Kita tidak menggunakan klakson yang terlalu keras karena dalam pabrik nggak boleh terlalu keras, bukan nggak boleh ya. Jadi takut mengganggu. Jadi asal ya yang di depannya kedengeran. Oke. Nah, di sini juga ada switch mundur. Pada saat kita shift mundur ada buzzer ya, ini menandakan kalau si troli kondisinya mundur. Kita coba gas mundur ya, mundur. Oke, kita coba jalan ke depan. Ini switchnya di sini ya yang warna kuning, dia langsung jalan.
Nah, untuk pakemnya, untuk remnya cukup pakem ya. Nah, jadi karena ini menggunakan drum brake untuk sistem pengeremnya jadi cukup pakem ya. Oke, selain itu ada lampu-lampu yang kita pasang. Yang pertama ada lampu kepala di sini, ada lampu sen kanan dan lampu sen kiri. Nah, termasuk kita pasang spion untuk safety di dalam pabrik supaya kita bisa melihat di belakang kita itu ada apa. Takutnya ada yang lagi mau nyalip gitu atau ada apa di belakang, jadi bisa kelihatan. Oke, kita lihat bagian belakang. Ayo kita lihat bagian belakang. Nah, kita lihat bagian belakang ya. Jangan dilihat yang itu, ini yang dilihatnya. Ini bagian belakangnya. Di sini ada baterai di sini. Kita sengaja bikin di belakang di sini. Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan mudahnya untuk menarik. Jadi tinggal tarik, langsung lempar kemana lah, nggak tahu lah ya. Jadi kita permudah. Dan ini casingnya besi bro ya. Sengaja kita bikin besi supaya lebih safety. Jadi nanti yang keluar cuma asap-asap doang kalau terjadi kebakaran. Tapi jangan sampai ya, karena ini baterainya adalah LFP dan kita rangkai udah dengan sedemikian rupa sehingga safety-nya benar-benar terjaga. Oke. Nah, termasuk di sini ada baut 2. Ini fungsinya untuk bikin dudukan cantelannya. Nanti ada gerobak-gerobakan di belakang, ada 5 atau 3 yang akan ditarik sama alat ini. Nah, untuk daya tariknya dia di kisaran 500 kilo. Oke, ini adalah review dari troli listrik buatan Divo Shop. Buat kalian yang mau bikin troli seperti ini, langsung aja hubungi kami. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mengikuti Divo Shop. Buat teman-teman yang ingin melakukan servis, modifikasi, upgrade, ataupun membuat pesanan kendaraan listrik, bisa langsung hubungi kami ya. Kita juga menerima pesanan custom dari teman-teman, baik itu di kendaraan listrik atau di wahana permainan, kita bikin kereta-keretaan atau apapun itu kita bisa bantu kalian. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja hubungi Divo Shop. Apapun masalahnya, solusinya Divo Shop.